Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Bambang Rianto. Pagi ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua, khususnya pada Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu dosen. Apa yang ingin saya bagi pada pagi hari ini adalah pemanfaatan augmented reality di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, kita perlu sadari bahwa anak-anak didik kita ini adalah generasi baru. Mereka sangat menggunakan perangkat teknologi di dalam kehidupannya. Maka mereka sering disebut sebagai generasi baru ini sebagai digital native. Berbeda dengan kita yang sudah senior ini kita malah kadang disebut sebagai digital immigrant. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu augmented reality? Augmented reality adalah satu perangkat yang memiliki kemampuan menghadirkan objek maya di dalam dunia nyata. Ini yang mulai banyak dikembangkan, termasuk pada akhir-akhir ini untuk keperluan pembelajaran. Dan model ini kemungkinan besar akan lebih menarik minat generasi baru yang memang hari-hari mereka menggunakan teknologi di dalam hidupnya. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Selamat menikmati. Bapak Ibu yang berbahagia, di depan kita telah tersedia sebuah buku yang memanfaatkan fasilitas augmented reality. Mari bersama-sama kita coba menggunakan buku ini. Untuk bisa menggunakan buku ini, kita perlu mendownload aplikasi sesuai dengan yang sudah disarankan di dalam buku. Kemudian dalam halaman tertentu dari buku ini telah tersedia QR code yang kemudian kita perlu tap sehingga buku ini kemudian sudah siap untuk digunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Setelah kita klik watch, kita perlu menunggu Bapak Ibu yang berbahagia cukup lama ini untuk melakukan proses persiapan agar kita bisa menggunakan fasilitas augmented reality di dalam buku ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat misalnya saja ini buku tentang anatomi ya. Nah, misalnya di sini ada gambar kerangka rangka tubuh manusia ya. Maka kita bisa lihat gambar yang asalnya 2 dimensi kemudian menjadi gambar 3 dimensi, artinya ada objek maya yang muncul di dalam dunia nyata. Betul-betul seakan-akan berada di atas meja Bapak Ibu yang berbahagia dan bisa kita putar. Di sini siswa juga bisa atau mahasiswa itu juga bisa melihat ya, sudah difasilitasi dengan tombol-tombol untuk melihat detail dari setiap bagian ya di dalam kerangka tubuh manusia ini. Dan ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam organ ya yang ada di dalam tubuh manusia. Ini juga kerangka, tetapi ini kaitannya dengan kita bisa lihat ini ya bagian-bagian kerangka yang lainnya. Kemudian kita juga bisa lihat ini juga masih kerangka, tetapi ini kaitannya dengan sendi. Nah, kita bisa lihat ini sendinya muncul ya. Kemudian di sini juga ya, dan bagaimana cara kerja sendi tersebut. Nah, dengan memanfaatkan buku ini maka setiap siswa bisa melakukan eksplorasi dengan lebih mudah karena ada visualisasinya. Ini juga tulang, Bapak Ibu, bagian-bagian tulang, dan kita bisa cermati ya. Bisa dibuka ya bagian dalamnya, kemudian kita bisa putar apa saja yang ada di bagian dalam, bisa diklik ya, spongy bone dan seterusnya. Ini banyak sekali saya kira Bapak Ibu yang bisa kita lihat di sini untuk
organ tubuh ya, anatomi tubuh manusia. Ini saraf. Bila kita klik interact, maka bagaimana sensor, sinyal itu berpindah dari otak sebagai pusat pengendali saraf ya ke seluruh tubuh. Kita mungkin juga bisa lihat di sini untuk hal yang lain lagi ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini sistem saraf masih ya. Kemudian ini juga masih saraf ya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah ini sistem peredaran darah. Kalau kita interact, maka bisa kita lihat bahwa darah bersih dan darah kotor beredar ya di seluruh tubuh ya. Kemudian lebih detailnya kita masih bisa melihat juga untuk peredaran darah ini, kalau kita cermati jantungnya bekerja dan seterusnya ya. Bagaimana jantung bekerja memompa ke seluruh tubuh. Buku-buku semacam ini sudah mulai banyak beredar ya untuk berbagai bidang ilmu ya. Yang artinya sekolah, Bapak Ibu guru maupun perguruan tinggi, Bapak Ibu dosen perlu mulai melakukan eksplorasi ya, kebutuhan pemanfaatan augmented reality di dalam setiap bidang yang diajarkan ya. Jadi ini tentang otot, Bapak Ibu ya. Jadi seakan-akan betul-betul ada di atas meja kita. Nah, bisa dibayangkan kalau anatomi untuk fakultas kedokteran misalnya praktikum harus bedah mayat ya, maka perlu kadaver. Nah, begitu sekali pakai akan harus dibuang. Nah, dengan cara ini mungkin ya tidak bisa 100% menggantikan, tetapi paling tidak bisa melengkapi dan nah ini dia ya, Bapak Ibu kita bisa lihat ini. Kemudian masih sangat banyak di sini yang cukup menarik, Bapak Ibu yang berbahagia nih, misalnya bagian-bagian dari kulit ya, kita bisa interact, kita bisa lihat bagaimana kemudian sekresi dari melalui kulit ya. Ini tengkorak, Bapak Ibu kita bisa lihat. Wah, begitu kita interact maka dia akan nyebar. Kita bisa lihat ini ya, tulang apa saja yang ada di situ. Ini anak-anak kita juga bisa pelajari secara lebih detail dan bisa dilakukan di rumah ya, cukup dengan buku ini dan mungkin gadget ya, yang rata-rata memang setiap keluarga sudah memiliki sekarang ini. Nah, ini otak-otak bisa kita lihat bagian-bagiannya. Itu Bapak Ibu ya. Otak Bapak Ibu bisa kita lihat bagian-bagiannya. Kita kembalikan. Jadi inilah satu contoh ya. Di samping banyak buku yang lain ya, yang bisa kita dapatkan sekarang di pasaran. Artinya ini mulai menjadi bahan yang perlu kita renungkan ketika kita menjadi dosen atau menjadi guru untuk digunakan di dalam proses pembelajaran kita, mengingat anak-anak kita ini adalah generasi baru yang memiliki kebiasaan baru yang kadang berbeda dengan kita. Anak-anak kita yang digital native itu, sementara kita adalah digital immigrant yang kadang-kadang kita memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka. Maka kita perlu pahami kebiasaan anak-anak kita itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ini yang mau tidak mau kita sebagai pengajar mulai perlu menggali, mengeksplorasi ya teknologi-teknologi baru yang kemudian bisa kita gunakan untuk membantu proses pembelajaran kita. Saya kira sekedar sharing saya seperti itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Mari kita manfaatkan waktu selama work from home, selama di rumah ya, agar tetap sehat, agar tetap terhindar dari COVID-19.
tapi waktu kita tetap produktif dengan terus berupaya mencari kreativitas baru sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.